Ya, terima kasih wakilah pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa Pon TV masih di program Ramadan Ceria, ceriakan Ramadanmu. Dan tadi sudah sempat banyak sekali disinggung terkait bagaimana salah satu goals terbaik dalam keluarga yaitu bisa mendidik anak untuk menjadi hafiz dan hafizah. Nah mungkin karena background Ustazah Nunung juga mempunyai 4 orang anak yang sudah hafal 30 juz ya, Masya Allah, jadi malu kita nih. Nah kira-kira ada nggak sih tips dan trik lah gitu bagaimana kiat sukses untuk bisa mendidik anak supaya bisa menjadi hafiz dan hafizah, Ustazah? Masya Allah, Alhamdulillah ya, kalau dikatakan kita sukses sebenarnya itu lebih karena karunia Allah kepada kita. Allah memberikan kemudahan yang banyak gitu ya. Jadi Alhamdulillah saya bersyukur sekali, memang sebenarnya motivasi terbesar tuh ada di suami gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya menghafal Quran itu agak lama, jadi kalau saya dengan suami punya kelebihan yang berbeda-beda. Kalau anak belajar sains biasanya sama saya, belajar matematika sama saya, ngapal lebih kuat ke suami. Tapi biasanya kalau anak usia balita memang rata-rata saya yang pegang, termasuk bacaan Quran dan sebagainya. Jadi kalau tips tadi untuk bagaimana anak bisa menghafal Quran, yang paling ideal itu memang tadi dari sebelum mempunyai pasangan ya. Itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita sedini mungkinnya itu dari sebelum mempunyai pasangan. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan bagaimana kita mencarikan bapak terbaik untuk anak kita, yang bapak yang dia bisa memberikan contoh. Soalnya banyak juga kisah-kisah orang nih bagaimana menghafalkan Quran, bapaknya suka main game gitu kan, gimana anaknya ya? Gitu mau pegang Quran, atau bapaknya dia yang suka nonton film-film gitu, atau ibunya terbalik gitu kan. Jadi itu yang pertama, mencarikan pasangan, itu yang idealnya ya, karena ini kan pada belum menikah jadi boleh ngomong yang ideal. Tapi padahal kata orang nggak ada yang ideal ya. Dan nanti kan bisa ngomongnya ini kan kita bicara dari yang ideal dulu. Nah dari seperti itu gitu kan, ibaratnya itu juga yang udah kita lakukan ya. Karena alhamdulillah saya sama suami waktu dulu belum tidak pacaran ya, pacaran setelah nikah. Nah, jadi bukan karena ini, jadi melihat siapa yang kira-kira bisa menjadi bapak terbaik untuk anak kita. Nah kemudian dari proses hamil, nah hamil itu pengaruhnya sangat kuat untuk kualitas anak. Masya Allah ya, makanya di hadis itu dikatakan ya 40 hari itu segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari itu tulang dibalut daging ya. Kemudian Allah tiupkan di situ ruh ya, ditiupkan ruh, disitulah kemudian Allah tentukan takdirnya, dan ternyata di usia segitu nyawa itu sudah ada, dan itu sidik jari itu sudah sempurna. Iya, jari sudah sempurna. Jadi makanya proses pembentukan anak dari kandungan itu merupakan yang paling bagus ya. Jadi saya aja punya anak 5, saya merasakan ya anak 5. Kalau misalnya waktu hamilnya kita kondisi ruhiyah bagus ya, kemudian emosi kita bagus ya dan sebagainya ya, kualitas anak itu dia akan mempunyai akhlak yang lebih bagus daripada kita mungkin waktu hamilnya kita agak galau gitu atau apa gitu ya. Ternyata berpengaruh, Ustaz. Sangat berpengaruh. Jadi saya merasakan justru di anak kelima itu kualitas hamil paling bagus tuh kami anak kelima. Jadi hampir tidak lepas saya dari Quran kecuali ke WC gitu. Jadi misalnya tilawah ditingkatkan. Kalau waktu anak udah ada nyawanya, sering saya misalnya pakai sisa kalender atau apa, pakai teropong gitu ke perut gitu. Kalau lagi nggak tilawah kan kita nggak bisa juga sepanjang waktu tilawah. Apalagi nggak tilawah, saya hampir tidak lepas setel murotal kemana-mana bawa murotal. Itu waktu hamil anak, karena kita kan walaupun sudah punya anak beberapa, kita tetap belajar terus ya, nggak boleh berhenti belajar gitu. Dan itu terbukti, Ustazah. Alhamdulillah ya, anak kelima ini hafal Quran di usia 9 tahun. Yang lainnya SMA. Masya Allah. Gitu. Jadi yang kelima ya Ustazah. Iya, yang kelima hafal Quran usia 9 tahun, usia 2 tahun sudah hafal juz 30. Masya Allah. 2 tahun hafal. Ya Ustazah. Iya. Masya Allah. Jadi kalau dibawa abinya ke masjid, abinya nggak boleh jadi imam juz 30 karena dia belum paham, dia ikut-ikutan jadi imam. Nah, gitu waktu itu. Dan juga dengan tulisannya, misalnya disebut mata'alakum wali an'amikum, buka Quran sendiri tunjuk tulisannya. Jadi belum bisa baca Quran tapi hafal tulisannya. Waktu usia 2 tahun. Masya Allah, itu memang karena pengaruh dakwah juga ya, pengaruh memang dari perut ya. Jadi kalau misalnya mau kita itu ya Allah kasih kemudahan memang dari perut
nurut ya. Dan kemudian saya sama suami bercita-cita, nih anak-anak kita yang lain hafal Qurannya sudah masa balik, sudah balik. Kemudian kita pernah membaca ya bagaimana kalau anak itu hafal Quran sebelum balik, dia akan lebih faqih terhadap ilmu. Jadi kita pingin cita-cita, ya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita punya anak yang bisa hafal di usia sebelum balik. Gitu. Jadi di masa-masa kecil memang kami memang hanya memberinya Quran dan buku. Ya, buku-buku seperti buku-buku yang tebal-tebal gini gitu ya. Jadi biasa anak-anak susun-susun, sambil mainan kan bisa nih susun-susun gitu ya, dan sebagainya. Jadi akhirnya umur usia 1 tahun lebih sambil megang buku, kata-kata yang keluar pertama baca itu kata-kata yang keluar pertama. Jadi sebenarnya anak itu tidak dipaksa membaca, tapi karena kita membiasakan membaca buku sama Quran, akhirnya memudahkan dia menghafal Quran dan juga memudahkan dia cepat membaca. Sampai hari ini menjadi kutu buku, dan di rumah kami biasa lombaan musabaqah tilawah Quran terbanyak di bulan Ramadan. Pemenangnya udah berapa tahun ini anak yang kelima. Anak yang terakhir sejauh ini anak yang kelima. Iya. Masya Allah. Hari ini dia udah hatam berapa kali ya? Satu harinya 10 juz. Masya Allah. Satu hari 10 juz ya. Apa kabar kita? Tapi nanti 10 hari terakhir dia 10 hari terakhir mau meningkatkan. Ini 20 hari pertama 10 juz dulu, nih 10 hari terakhir mau meningkatkan. Ustazah, biasanya ada orang yang bilang Ustazah terkait ketika kita hafal Quran, ketika kita dekat sama Al-Quran, maka tingkah laku kita, perangai kita akan juga terpengaruh ya. Iya. Benar nggak Ustazah buat anak-anak ini? Benar. Jadi saya merasakan sekali ya, kondisi yang saya merasakan saya maksimal benar-benar dari hamilnya itu sudah lebih dekat ke Quran itu. Jadi anak ini tidak, biasa kan anak itu usia 3 sampai 5 tahun ada tantrumnya ya. Kemudian gitu ya, nanti usia SD ada masa-masanya melawan ya, keras. Itu ada masanya saya merasakan gitu kan. Walaupun saya merasakan tidak, kadang kalau melihat itu tidak parah-parah benar sih, alhamdulillah anak-anak kami nggak ada yang parah gitu kan ya. Maksudnya masih ini, tapi untuk anak kelima tidak. Untuk anak kelima karena benar-benar dari kandungan ya, tidak ada tantrum, tidak pernah marah, nggak pernah apa. Jadi kadang-kadang kita iseng aja nanya, kok nggak marah Sub? Marah aja. Malah disuruh marah ya. Ya kalau gurau-gurau ngusil-ngusil sih biasa gurau gitu ya. Tetapi untuk ngamuk, masakan kehendak, untuk apalagi melakukan hal misalnya kayak mau marah-marah gitu nggak pernah. Berarti sebenarnya konsep utamanya Al-Quran. Iya, itu Masya Allah itu diantara kelebihan Quran. Itu terbukti sekali yang membuat memang hati itu menjadi tenang. Masya Allah, nah itu deh penting sekali ya, Iwafila dan pemirsa Pon TV. Tentu saja kita mulai dengan niat. Kita mulai dengan niat dan tidak lupa untuk praktek. Kita kenali dari Allah, bahkan dari semasa sebelum hamil Ustazah ya. Ketika hamil, ketika janin itu sudah terbentuk di rahim, nah saat itulah mulai kita kenalkan bacaan-bacaan Al-Quran, mulai diajak bicara dikenalkan gitu ya Ustazah. Dan juga yang paling penting adalah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Sesaat lagi masih bersama kami dalam program Ramadan Ceria. Ceriakan Ramadanmu. Wah, ini puasa wajib loh, dan gimana sih biar mereka ini istiqomah gitu? Jadi pertama kayak tadi nyinggung buku ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Tadi datang ke rumah, di rumah kami nggak ada TV ya. Itu diantara parenting kami gitu ya. Jadi kami tidak memampukan diri membeli TV di rumah. Kemudian